lebih mengerti solidaritas bangsa Indonesia. Saya ingin mulai dari Indonesia masyarakat. Saya mengajari tentang kelurahan, misi dan misi kelurahan. Ya, ini visinya mewujudkan kelurahan tertawar yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing dan berakhlak karim. Untuk misinya ini ada 3, yaitu melayani masyarakat dengan ikhlas, memberikan pelayanan terbaik dan dapat memuaskan masyarakat sesuai standar operasional prosedur. Yang kedua, melakukan pendampingan dan pembinaan kerja kepada masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam hal perekonomian. Yang ketiga, menciptakan lingkungan masyarakat yang bertarima dengan baik. Bagaimana misi dan misi tersebut dirumuskan dan siapa saja yang terlibat dalam proses rumusan itu? Misi dan misi ini oleh perangkat kelurahan, terdiri dari lurah, 3 kepala seksi dan 1 sekretaris kelurahan. Bagaimana misi dan misi tersebut direalisasikan? Direalisasikan ya kita menjalani setiap harinya sesuai dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi masing-masing kepala seksi dan juga kelurahan. Seberapa sering misi dan misi ditinjau atau diperbarui? Untuk saat ini belum ada pembaharuan, masih dengan visi dan misi yang sama tahun 2020. Bagaimana cara kelurahan memastikan bahwa misi tersebut dipahami serta dijalankan oleh seluruh perangkat dan masyarakat? Setiap bulannya kami perlu mengadakan meeting untuk setiap pegawai sehingga dipastikan bahwa mereka di recall kembali untuk paham bahwa visi misi ini untuk dijalankan. Tujuan dan dari misi dan misi tersebut? Iya, tujuannya itu untuk melayani masyarakat Apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui misi dan misi tersebut? kembali lagi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bagaimana metode pengukuran mencapai tujuan tersebut, misalnya indikator kerja, laporan tahunan, revisi masyarakat? Ya, itu setiap tahunnya kami melakukan evaluasi baik melalui laporan juga untuk setiap bidang atau seksi dikumpulkan dengan masyarakat serta kelurahan dijadikan satu untuk laporan tahunan setiap tahunnya. Apa tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utamanya pasti ada ya, karena kan setiap individu memiliki kerja yang berbeda. Untuk penanganannya pegawai bagaimana ada di dalam itu untuk saling mengingatkan sama pegawai. Asisten yang dilakukan siapa saja yang tergerak untuk mencapai misi dan misi kelurahan tersebut? Apa saja yang ditetapkan? Strategi yang dilakukan untuk selalu dari tugas pokok dan fungsi setiap secara baik strategi. Bagaimana hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat tersempat? Bagaimana hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat tersebut? Ya, tentunya strategi itu sudah mencakup semuanya karena itu mencakup tugas pokok dan fungsi ya Ada tanggung jawab simak. Harus ada ya. kebutuhan yang ada di masyarakat. Pas aja udah Itu bisa kesini kelihatan Apakah ada program kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah atau
swasta atau LSM? Ya tentunya karena kita termasuk dalam visi dari wali kota, yaitu berkolaboratif mewujudkan kota Tangerang yang kolaboratif maju. Itu berkelanjutan, itu posisinya kita selalu ada kerjasama dengan dinas terkait yang ada di pemerintah Kota Tangerang, dan juga kelompok masyarakat ataupun juga perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kelurahan. Bagaimana masyarakat perumusan dan melaksanakan strategis perubahan? Bagaimana masyarakat perumusan Peran serta masyarakat, dan melaksanakan strategis perubahan? ya, peran serta masyarakat itu kita ada setiap tahunnya ada musrenbang atau rembuk, dan juga sebelumnya ada rembuk warga. Rembuk warga ini melibatkan kelompok masyarakat, RT, RW, masyarakat setempat untuk melakukan pengusulan atas kebutuhan yang ada di wilayah mereka. Kemudian juga ada musrenbang rencana pembangunan setiap tahunnya, itu hasil dari rembuk warga yang ada di sebelumnya. Bagaimana hambatan utama dalam mengatasi bagaimana caranya mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi hambatan? Ya, hambatan yang ada kemungkinan itu memang ada ya, tetapi kita sebagai pemerintah daerah memberikan solusi kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi kebutuhan di wilayah mereka itu dapat dipenuhi, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah dinas terkait misalkan pembangunan jalan yang rusak, dinas PUPR dan sebagainya. Apa saja yang telah dilaksanakan untuk mendukung tersebut? Apa saja yang telah dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut? Iya. Setelah dilaksanakan itu lagi, artinya kita berkolaboratif dengan sesama pemerintah daerah, dinas-dinas ataupun juga perusahaan terkait kebutuhan masyarakat. Bagaimana cara perencanaan, inflasi, dan evaluasi program dilakukan? Perencanaan, inflasi, dan evaluasi program tersebut dilakukan. Ya, kalau terkait hal tersebut mungkin ada BMKM-nya ya. Untuk UMKM-nya di sini kita memfasilitasi mereka jika memang ada program pelatihan yang diberikan oleh dinas, kita memberikan informasi kepada desa untuk bisa mereka mengikuti kegiatan tersebut, sehingga informasi itu sampai kepada pelaku-pelaku UMKM untuk menambah kompetensi mereka terkait misalkan terkait marketing, pemasaran produknya, ataupun misalkan packagingnya, kemasan produknya, dan lain sebagainya. Ada program unggulan yang menjadi fokus utama dari program? Program unggulan itu beberapa tahun kebelakang memang kampung tematik. Jadi kampung tematik itu jadi setiap RW yang ini basisnya RW memiliki produk unggulan atau misalkan suatu tempat yang bisa menaungi untuk memenuhi secara lingkungannya baik, kemudian ramah lingkungan, kemudian itu juga nanti dibantu dengan sampah, pembuatan kemudian juga pemberdayaan harus tempat dan lain sebagainya. Bagaimana kelurahan memastikan keseimbangan dan dampak jangka panjang dari program-program yang dilaksanakan? Bagaimana kelurahan
Bagaimana kelurahan memastikan keseimbangan dan dampak jangka panjang dari program-program yang dilakukan? Oh iya, untuk melakukan hal tersebut, kami melakukan monitoring kepada setiap kampung atau RW yang ada, sehingga program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya atau mereka terapkan sebelumnya itu dapat terus berkelanjutan, artinya terus memberikan motivasi, langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke masyarakat, misalkan apa yang perlu diperbaharui lagi, apa yang harus dipertahankan, apa yang tidak boleh terus dilaksanakan, monitoring dan evaluasi. Bagaimana terlibat masyarakat dan program yang dijadikan? Keterlibatan masyarakat tentu saja sangat berperan penting di dalam suksesnya suatu program, sehingga hal tersebut perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan juga dari kelurahan ataupun misalkan narasumber-narasumbernya dari dinas guru, pertanian, misalkan untuk kelompok petaninya, atau misalkan dari dinas lingkungan hidup, bank sampahnya. Bagaimana proses evaluasi program dilakukan, misalnya menelponi interaksi servis dan masyarakat audit? Misalnya apa? Misalnya menelponi internal evaluasi internal Mengapa? Memonitoring. Jadi tadi maaf saya tadi diulang lagi. Bagaimana proses evaluasi program yang dilakukan? Program untuk mengevaluasi program yang dilakukan, yaitu kita berada lagi pada target sebelumnya. Target sebelumnya apa? Target sebelumnya apa? Kemudian jika ada target-target yang belum terpenuhi, itu kita kaji kembali apa yang menjadi permasalahan. Artinya kita melakukan diskusi langsung dengan masyarakat. Apa kelebihan dan kekurangan dari program-program yang telah dilakukan? Kelebihannya masyarakat menjadi lebih mandiri. Mereka bisa melakukan memiliki misalkan ketahanan pangan di wilayahnya, misalkan dari kelompok konsumennya, mereka misalkan hidupnya tidak perlu membeli sayuran ke masyarakat, sayuran ke pasar misalkan, mereka bisa dari halaman rumahnya sendiri, mereka bisa petik misalkan cabai atau misalkan nama sayuran lainnya, seperti itu. Kekurangannya mungkin masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa program-program yang telah diberikan dari pemerintah kepada masyarakat itu adalah untuk kebermanfaatan mereka sendiri. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan evaluasi program tersebut? Peluang apa yang bisa dilakukan untuk peluang yang bisa dilakukan yaitu bagaimana setiap masyarakat bisa melaksanakan program tersebut dengan baik, sehingga mereka bisa memberikan peluang pada masyarakat lainnya, sehingga ikut berkembang dalam proses melanjutkan program tersebut. Ancaman atau risiko apa yang dihadapi dalam menjalankan program dan bagaimana cara mengatasinya? Ancaman tidak atau risiko? Enggak ada, tidak. Kelompok masyarakat mana yang menjadi sarana utama program kelurahan? Untuk masyarakat seluruhnya, seluruh kelompok masyarakat yang berada di wilayah tersebut itu seperti misalkan bagian keswadayaan masyarakat, BKS, atau kelompok masyarakat seperti Karang Taruna,
alamatnya juga seperti RT dan RW semua dilihatkan. Bagaimana kelurahan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah masyarakat? Apa? Bagaimana kelurahan mengidentifikasikan Apa? Ini mengidentifikasikan mengidentifikasikan. Ya, kalau mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat itu tentunya harus dari bawah, dari usulan masyarakat sendiri. Artinya mereka yang paham benar bahwa apa yang menjadi kebutuhan di wilayah mereka itu kan karena setiap wilayah itu berbeda keberadaannya. Jadi itu dilakukan rembuk warga sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan. manfaat yang ditawarkan dari program tersebut. Manfaat yang ditawarkan dari produk tersebut supaya memajukan wilayah tersebut sehingga bisa lebih mandiri dalam melakukan keberlangsungan hidupnya. Bagaimana kelurahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kesejahteraan masyarakat. Kalau kelurahan itu adalah seperti misalkan kelompok petani menjual hasil taninya, kemudian setelah itu juga mereka bisa lebih memiliki ketahanan pangan sendiri. Yang kedua, untuk mensejahterakan itu mereka selalu mengadakan misalkan pelatihan untuk sertakan mereka dalam pelatihan sehingga mereka mempunyai modal dalam hal kompetensi pengetahuan untuk misalkan berbasis apa ada pelatihan seperti atau misalkan ide-ide apa yang mereka miliki seperti itu. Jadi kita memang harus terjun langsung. Faktor dan untuk kelurahan dan masukan dari warga. Masukan dari warga itu biasanya bisa melalui langsung ke kelurahan ataupun bisa melalui WhatsApp terhubung atau misalkan pemasaran ya. Dari mana sumber pendanaan utama untuk program-program kelurahan? Kelurahan itu merupakan satuan kerja sehingga tidak ada anggaran yang langsung turun ke sini. Jadi semuanya bersumber dari APBD pelaksanaan yang berada di kecamatan ataupun di dinas. Jadi kelurahan tidak ada anggaran. Apakah ada sumber pendapatan lain seperti kerjasama dengan atau wisata atau swasta atau kalau yang jadi nanti untuk swasta ataupun kerjasama dengan swasta tidak ada atau sumber pendanaan dari swasta tidak ada. apa saja sumber dana utama yang dimiliki kelurahan menjalankan program misalnya tenaga kerja, teknologi, infrastruktur. Sumber apa? Dana Utama. Sumber utama, dana utama. Jadi sekali lagi kelurahan tidak memiliki anggaran. Jadi semuanya kita beribu kepada dinas, program dinas yang langsung. Kegiatan utama yang dilakukan untuk menjalankan program kelurahan. Kegiatan utama yang dijalankan untuk program kelurahan. Iya, kelurahan ini sebenarnya programnya tidak ada ya karena prosesnya itu adanya di dinas ataupun di kecamatan. Jadi kami sifatnya hanya pendampingan. Apa saja bagaimana kelurahan mengatasi efisiensi pengangguran? Ya, pengangguran di kami itu ada sekitar 49 orang. Dan itu kita data, kemudian sini kan ada 12 perusahaan, kita informasikan database tersebut kepada perusahaan. Di mana nanti apabila kita mendorong perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada warga di sekitar perusahaan atau yang terdaftar di dalam
data pengangguran untuk diberi kesempatan tes di public school tersebut. Selanjutnya itu berdasarkan kompetensi yang masing-masing individu punya. Produk apa ini saja yang disediakan oleh program kepada masyarakat? Produk Bagaimana perencanaan dan pengadaan layanan tersebut? ada nggak ada, karena kita nggak ada Apakah ada laporan korupsi kegiatan penggunaan anggaran untuk masyarakat? laporan penggunaan itu langsung dari kecamatan, enggak. Apa saja potensi wisata yang ada di kelurahan di Perselamat? Potensi wisata itu kita punya kampung tematik ya. Kampung tematik itu di RW 1, Kampung Mangga. Itu ada bank sampahnya, ada instalasi pengolahan limbahnya, ada pengelolaan petaninya. Kemudian yang kedua itu di RW 9, itu kampung BCA. Itu juga seperti yang tadi ada bank sampahnya, ada PT-nya. Terus juga di RW 4, kampung DPR, daerah Kindirel. Itu termasuk juga dia menjadi kampung program kampung iklim, karena harus ada bank sampah, KWT, kemudian juga pemanfaatan air hujan. Apakah sudah ada objek wisata yang berkembang? Jika ada, bagaimana perkembangannya selama ini? Perkembangan saat ini masih kondisinya cukup berkembang, tetapi memang ada kendala-kendala tertentu lah. Tetapi untuk di RW 1 itu sudah dijadikan wisata edukasi di mana mereka menerima kunjungan dari sekolah-sekolah, misalkan yang mau belajar misalkan untuk pengolahan sampah, memilah sampah, ataupun mengolah sampah menjadi suatu produk yang dinilai. Bagaimana cara setempat berperan dalam mendukung pengembangan wisata di kelurahan? Ya, kita tetap memberikan motivasi kepada kampung tersebut, kepada masyarakatnya, pada RW-nya, sehingga tidak berhenti sampai situ saja, tidak berkelanjutan program-program tersebut untuk Apakah tempat atau kegiatan tertentu yang dianggap potensi untuk berkembang menjadi destinasi wisata? Destinasi wisata itu tadi kampung tematik tersebut. Kasih aku. We're chasing stars, we're breaking rules. Our hearts are loud, we're no fools. Every moment we're in control. This is our time, this is our goal. Living now, living loud. Don't let the moment slip away somehow. We're here, we're free, we're strong. Living now and move along. The night is young, the beat is sweet. Let's dance beneath the city lights. No regret.
see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so